Beberapa hari lalu, Dana White mengumumkan beberapa pertarungan penting yang sangat menarik untuk dibahas. Alright, UFC 314 on April 12th, live, Miami, Florida. Number 1 ranked former champion Alex Volkanovski will be taking on number 3 ranked Diego Lopez for the vacant UFC featherweight title. We get to UFC 315 on May 10th. Live from the Bell Center in Montreal, Canada. The main event will be Belal Muhammad, his first title defense, against, what was I just talking about? Number 4 ranked Jack Della Maddalena. Belal Muhammad akan menghadapi Jack Della Maddalena di UFC 315 dan yang paling menarik adalah Alexander Volkanovski akan menghadapi Diego Lopez dalam perebutan gelar juara featherweight. Gelar featherweight yang sebelumnya dipegang Ilia Topuria akhirnya dilepas. Ilia berencana naik ke kelas lightweight dan akan menantang gelar Islam Makhachev. Dalam beberapa kesempatan, Ilia menganggap Makhachev takut kehilangan gelar dan menghadapinya. Jikapun Islam memang tidak takut menghadapi Topuria, lalu alasan apa yang membuat Islam belum juga mengambil keputusan untuk menandatangani kontrak untuk bertarung menghadapi Ilia Topuria? Mari kita bahas bersama. Si hemos podido ver es primero que Makhachev no se abre del todo a pelear contigo, quizás porque tenga algún tipo de... ¿Tiene miedo? Claro que tiene miedo, por supuesto. Es como, siempre es una pelea fácil hasta que te ponen el nombre en el contrato, ¿no? Así que todos lo sabemos. Si fuera tan fácil y si fuera tan enano como él dice, ya compartiría el octógono conmigo, ¿no? Por algo no quiere. Yo lo entiendo, así que está bien. Súbete hacia arriba, no pasa nada. Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. Setelah kembali mempertahankan gelar untuk keempat kalinya, Islam Makhachev sepertinya siap untuk segera kembali turun oktagon hingga 2 kali lagi dalam tahun ini. Kemenangan cepatnya atas Moicano di Januari membuat opsi pertarungannya di tahun ini akan semakin banyak. Makhachev bisa tampil di pertengahan tahun dan kembali tampil lagi di akhir tahun. Bisa jadi tahun ini adalah tahun tersibuk bagi Makhachev. Dan sepertinya peta pertarungan di divisi lightweight akan semakin menarik setelah pada tanggal 20 Februari kemarin UFC mengumumkan banyak pertarungan penting yang sangat menentukan di masing-masing divisi. Di kelas welter, Belal Muhammad kembali lagi ditantang gelarnya. Kali ini ia ditantang oleh fighter peringkat 4 saat ini, Jack Della Maddalena. Belal seharusnya akan menghadapi Shavkat Rakhmonov, namun karena Shavkat cedera, pertarungan antara Leon Edwards dan Jack Maddalena di bulan Maret kemudian diganti dengan Leon versus Sean Brady, dan Jack Maddalena naik langsung menghadapi Belal Muhammad. Pengumuman ini mempunyai banyak arti bagi Makhachev. Pengumuman perebutan gelar kelas welter ini berarti Islam tidak akan naik ke kelas welter setidaknya untuk tahun ini. Karena jika Belal menang, maka di akhir tahun nanti Shavkat sudah menunggu sebagai penantang gelar selanjutnya. Dan pengumuman yang sangat penting bagi Islam adalah pengumuman pertarungan perebutan gelar juara featherweight antara Alexander Volkanovski dan Diego Lopez. Pengumuman ini sedikit mengherankan untuk divisi featherweight. Di samping Ilia Topuria yang melepas gelarnya, di sisi lain penunjukan Diego Lopez sedikit aneh karena ada nama Movsar Evloev yang tidak terkalahkan, yang sebelumnya mengalahkan Diego Lopez. Memang Movsar sering dianggap pantas menjadi penantang gelar berikutnya, tapi Diego Lopez adalah fighter yang lebih dianggap menarik dan lebih menjual ketimbang Evloev, dan Lopez pun punya lebih banyak rekor finish ketimbang Evloev. Dilepasnya gelar featherweight merupakan sebuah konfirmasi bahwa Ilia Topuria tidak bisa lagi memotong berat badannya hingga ke 66 kg. Sebelumnya memang Ilia pernah bertarung di lightweight saat menghadapi Jai Herbert di 2022 lalu, dan mungkin saat ini Ilia sudah mengambil keputusan bulat untuk tidak mengambil risiko membahayakan kesehatannya dan naik ke divisi lightweight. Lalu pertanyaannya, apakah Ilia Topuria memang layak langsung dapat kesempatan menantang gelar juara lightweight?
Jika kita lihat juara-juara UFC sebelumnya yang pernah naik satu kelas di atasnya, maka biasanya mereka tidak langsung menantang gelar juara. Seperti contohnya Aljamain Sterling yang meninggalkan kelas bantam naik ke featherweight. Aljo tidak serta-merta menghadapi juara. Aljo harus menghadapi Movsar Evloev terlebih dahulu, namun harus menelan kekalahan. Sementara itu di kelas berat ringan ada Alex Pereira yang naik dari kelas middleweight. Saat itu Pereira harus menghadapi Jan Blachowicz terlebih dahulu sebelum mendapatkan kesempatan untuk menantang gelar. Namun baik Aljo maupun Pereira keduanya memiliki kesamaan, yaitu pada saat itu mereka berdua tidak dalam posisi sebagai pemegang juara. Dan status Topuria saat ini tidak kehilangan gelarnya tetapi melepas gelarnya. Dengan mengalahkan dua fighter legenda seperti Volkanovski dan Holloway, apakah memang layak Topuria langsung naik dan menantang gelar juara? Sang CEO UFC sepertinya sedang dalam keraguan. Pertanyaan yang sering muncul di sosial media saat ini adalah apakah seorang juara seperti Islam Makhachev menghindari pertarungan menghadapi Ilia Topuria? Sebagai pemegang sabuk gelar, Islam tidak punya alasan yang kuat untuk menghindari sebuah pertarungan. Pemegang juara seharusnya tidak bisa memilih-milih lawan, apalagi jika UFC telah menentukan, maka tidak ada alasan lagi bagi Makhachev untuk menolak sebuah pertarungan. Berulang kali Islam sering menegaskan hal ini. For me, no matter who can make 155, just step to the cage. Jika kita ingat pada saat Islam menghadapi Volkanovski untuk kedua kalinya, saat itu Islam yang dijadwalkan bertarung menghadapi Charles Oliveira mendadak harus berubah lawan karena cedera yang dialami Oliveira. Islam pun tetap menerima Volkanovski sebagai lawannya walaupun dengan persiapan sedikit dan risiko yang sangat besar. Hal yang sama pun terjadi lagi di UFC 311 bulan Januari kemarin saat Arman Tsarukyan mundur mendadak di hari-hari terakhir dan digantikan oleh Renato Moicano. Padahal bisa saja Islam menolak Moicano, namun Islam tidak melakukannya. Tapi sebuah pernyataan dari Islam muncul belakangan bahwa ia tidak akan memberikan kesempatan kepada fighter-fighter dari kelas featherweight untuk langsung menghadapinya. Karena baginya dirinya sudah 2 kali memberikan kesempatan bagi fighter featherweight seperti Volkanovski dan tidak ada hasil yang ia dapatkan selain cemoohan dari orang-orang yang menganggap dirinya hanya bisa mengalahkan fighter-fighter yang bertubuh kecil, bahkan Islam sering disebut sebagai weight bully. Oh man, I'm tired to give chance the small guys, you know. I need my second belt, you know. It's nothing excited. He's a good fighter, he's a good skills fighter, but I don't want to give him chance, you know. I need second belt. They fight for what? For me it's nothing. Just his name, I don't need his name, I need the belt. Jikapun pertarungan antara Makhachev dan Topuria belum terjadi dalam waktu dekat, maka fighter yang layak menjadi lawan Topuria di kelas lightweight adalah Arman Tsarukyan. Arman yang gagal tampil di UFC 311 sepertinya layak diberikan hukuman untuk bertarung sekali lagi sebelum diberi kesempatan kembali menantang gelar juaranya. Melawan Tsarukyan tentu sebuah tantangan yang sangat serius bagi Topuria karena Arman memiliki kemampuan yang lengkap dan bisa bertarung di atas maupun di bawah. Arman pasti akan sangat bersemangat untuk membuktikan diri jika dirinya memang masih layak diberi kesempatan merebut gelar juara. Langkah yang tepat yang seharusnya diambil UFC adalah dengan memberikan kesempatan bagi Charles Oliveira untuk kembali melakukan rematch-nya dengan Makhachev. Lalu membuat pertarungan perebutan tempat sebagai penantang gelar berikutnya, yaitu mempertemukan Arman Tsarukyan menghadapi Ilia Topuria. Dengan begitu, maka Topuria dirasa lebih layak untuk menghadapi Makhachev ketimbang langsung masuk ke divisi lightweight dan jadi penantang gelar juara. Dan bagaimana menurut kamu? Apakah Ilia Topuria memang layak langsung menghadapi Islam Makhachev? Ataukah Ilia harus bertarung sekali lagi sebelum masuk ke perebutan juara? Kita tunggu komentarnya di bawah. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Sampai jumpa lagi.